Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya pada malam hari ini, Jumat malam Sabtu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sudah makan malam. Saat ini sedang bersantai ya bersama keluarganya. Semoga sahabat sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada malam hari ini saya sebagaimana biasa di kantor mini saya tercinta, ya, kantor tiketing saya, tiketing hotel. Ini adalah kantor saya setelah terserang COVID-19, akhirnya kantor 2 lantai itu kita tutup ya, sementara kita ngantor di kantor sederhana ini di Jalan Taman Karya X11 Panam Pekanbaru. Sahabat bisa hadir, bisa datang maksudnya ke sini silaturahim ya, semoga bisa menjadi muamalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, sambil istirahat santai, saya ingin sedikit sharing ya. Sharing ya, berbagi maksudnya, bukan sering. Saya ingin sedikit berbagi tentang kiat-kiat dalam kita mencari uang, berbisnis ya, bermuamalah. Dan kiat-kiat ini bukan berarti dari saya, bukan, tapi saya juga belajar, dan ya semoga dari sharing ini bisa kita ambil manfaatnya, terutama bagi saya pribadi. Oke sahabat, sebagaimana yang telah kita ketahui, ada ini ya, lagi viral gitu ya, terbongkarnya sindikat gitu ya, kita bisa katakan sindikat karena itu penipuan gitu ya, sindikat baik yang dilakukan oleh personal maupun yang dilakukan secara bergerombolan atau serikat, di mana ada iming-iming untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Maka mereka menerapkan beberapa hal ya, termasuk penipuan yang bersifat digital gitu ya. Salah satunya sahabat bisa lihat pemberitaan saat ini itu sedang ramai-ramainya. Kalau kita buka khazanah sejarah, atau kisah-kisah orang-orang yang sudah sukses gitu ya, uangnya banyak, apakah mereka serta-merta gitu dalam jangka waktu singkat bisa mendapatkan uang yang banyak? Secara hitung-hitungan orang ya, mayoritas pasti merangkak itu dari nol ya, bahkan jungkir balik dan beberapa kali gagal, lalu mencoba lagi baru mereka kemudian sukses dan banyak kisah. Dan saya tidak dalam kesempatan ini saya tidak berbagi tentang hal itu ya sahabat. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saat ini lagi viral orang-orang yang menjanjikan keuntungan berbisnis dalam waktu singkat ya. Hari ini misalnya kita kasih dia uang 50 juta, bulan depan katanya bisa berlipat-lipat gitu ya, sampai miliaran gitu. Nah itu ya kita pastikan adalah sebuah keimpossible-an ya, sesuatu yang tidak akan mungkin. Nah sahabat, dengan adanya kasus ini maka kita ambil pelajaran,
kita ambil ibrohnya, mari kita kembali kepada realita gitu. Realita ketika kita mencari uang, ketika kita berbisnis, maka ya itu harus step by step gitu, nggak ada yang instan. Ya mie instan aja kita makan harus dimasukin mangkok dulu ya kan, bukan mangkok dulu gitu, dibuka dulu ininya mie-nya gitu kan. Bahkan kalau ada yang senengnya hancur-hancur gitu, dikerumuk-kerumuk dulu, baru dimasukin ke mangkok, baru dikasih air panas. Itu kalau betul-betul mie instan ya, tapi nggak sehat ya, atau yang lebih baik lagi kan dimasak dulu. Nah untuk mie instan saja itu mengkonsumsinya kita harus proses dulu gitu, apalagi fulus gitu kan, apalagi uang ya, nggak mungkin kita dalam waktu singkat bisa mendapatkan miliaran, ratusan juta ya, atau hanya puluhan juta aja itu masih kita pertanyakan kalau ada yang menawarkan secepat kilat itu. Nah sahabat, kenapa kita harus kembali ke realita dan kita harus kembali jauh ke belakang untuk melihat kembali sosok-sosok yang telah berhasil menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam bisnisnya. Kenapa? Ya karena hari ini kita kehilangan sosok itu. Kita kehilangan panutan yang bisa kita jadikan step by step gitu, yang bisa kita jadikan apa yang sudah ia lakukan itu kita jadikan sebagai pemacu kita untuk juga sukses, tapi bukan sukses yang instan tadi gitu, step by step tadi. Nah sahabat sekalian, kita umat Islam maka mestilah kita mencari sosok yang telah jelas gitu loh, yang telah jelas, yang telah dijamin kebaikannya, dan juga yang paling beken itu telah dijamin masuk surga gitu. Kenapa kita harus mencari orang lain, sedangkan dalam agama kita sosok itu ada gitu loh, dijamin Rasulullah, dijamin oleh yang pastinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana judul yang saya tuliskan, yang akan kita bahas sedikit saja pada malam hari ini adalah sosok sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdurrahman bin Auf. Nah, sahabat pasti kenal banget lah, ya kan? Gak mungkin lah orang sahabat setenar itu kaya raya pasti kenal, dan ya sejarahnya itu bisa kita baca di mana saja gitu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu dua sosok sahabat yang fulusnya banyak, melimpah gitu. Jadi sahabat, singkat saja, Abdurrahman bin Auf itu adalah nama gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW setelah beliau masuk Islam. Jadi nama aslinya adalah Abu Amr bin Auf. Lalu setelah masuk Islam, hijrah, beliau dikasih gelar oleh Rasulullah itu Abdurrahman. Tentu saja ada bin Aufnya bapaknya. Beliau adalah termasuk sahabat Rasul yang pertama kali masuk Islam, yaitu 8 orang pertama masuk Islam setelah Abu Bakar ya. Nah, jadi sungguh sangat mulia manusia satu ini gitu. Maka kita ambil kebaikan-kebaikannya, terutama dari sisi yang telah diakui oleh sejarah gitu ya. Beliau adalah seorang pebisnis, seorang yang kaya raya, saudagar, bangsawan dan sejenisnya. Jadi sahabat, ada 5 kiat berbisnis atau bermuamalah, atau ya kita kasih nama lah, cari duit lah gitu kan, cari fulus, yang diajarkan dan langsung diterapkan oleh sahabat Rasulullah itu, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang mana mungkin bisa kita terapkan pada kondisi kita saat ini, apalagi dalam keadaan COVID ini kan, dalam keadaan pandemi maksudnya. Langsung saja, yang pertama, tidak mencari keuntungan yang besar atau banyak. Jadi sahabat sekalian, Abdurrahman bin Auf itu berbisnis, beliau yang penting transaksinya lancar ya. Transaksi lancar, everyday itu ada gitu, walaupun keuntungannya kecil tapi rutin gitu, daripada transaksi yang sekali transaksi untungnya itu sampai 1 juta atau 2 juta atau 3 juta satu kali transaksi misalnya, tapi besok, lusa, setelah lusa lagi itu nggak ada transaksi. Nah, itu juga perlu kita pikirkan
Yang penting transaksi itu lancar, tidak melulu mencari keuntungan yang besar. Yang kita cari adalah transaksi yang setiap hari. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau sahabat berjualan, ya yang penting nggak rugi gitu. Yang penting nggak rugi. Jual apa misalnya, jual apa ini? Jual Preskare misalnya, ya kan? Harganya berapa nih saya lupa, anggaplah 10.000 gitu. 10.000 ketika kita jual untungnya hanya 2.000, tapi kita bisa kasih diskon, misalnya diskon 500 gitu. Jadi kita cuma ngambil untung 1.500, ya nggak masalah itu. Tapi dengan kita diskon 500 rupiah tadi, transaksinya lebih banyak gitu, daripada nanti harga 10.000 kita jual 20.000. Oke lah, satu orang beli, kita dapat untung 10.000 ya kan, dari satu Preskare ini. Tapi ingat, sekali dia beli kemahalan, ya kita dapat untung banyak dan kemahalan, besok dia nggak akan beli lagi. Nah, itu catatannya. Jadi sahabat, kita berdagang tidak usah cari untung yang banyak, yang penting lancar. Itu tips yang pertama dari Abdurrahman bin Auf, bukan dari saya juga belajar. Itu yang kedua, orientasi market, atau orientasi pasar ya. Nah, ini juga banyak disalahpahami nih oleh teman-teman ya, teman-teman pebisnis gitu kan. Maksud dari orientasi market yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ini bukan ikut-ikutan, bukan. Ingat nggak sahabat, waktu itu ada musimnya cappuccino cincau, ya kan? Nah, kalau di kota saya ini selama ramai jualan cappuccino cincau itu jarak 100 meter atau bahkan 50 meter tuh penjual cappuccino cincau sepanjang jalan utama di daerah ini. Itu kan termasuk ikut-ikutan gitu. Jadi ketika cappuccino cincau lenyap gitu, bukan lenyap cappuccino cincau itu tidak lagi booming, maka hilang semua itu pedagang. Nah, jadi sahabat, orientasi market itu bukan bermakna kita ikut-ikutan apa yang lagi ramai dijual, enggak. Nah, yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini adalah melihat kebutuhan. Jadi tidak harus booming. Kebutuhan itu bukan sesuatu yang ramai, yang viral, bukan. Karena yang viral itu pasti sebentar. Ya enggak, saya nggak usah contohkan lah, sahabat pasti tahu. Yang viral-viral itu sebentar. Ada artis, ada misalnya seseorang nyanyi joget-joget viral, itu paling bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hilang lenyap gitu kan. Begitu juga dengan produk. Kalau kita ngikutin tren yang saat ini, dia akan hilang setelah selera itu atau terlalu banyak yang berjualan gitu, dia akan hilang dengan sendirinya. Maka orientasi market yang dimaksud oleh Abdurrahman bin Auf itu bukan yang mengikuti yang viral-viral, bukan, tapi melihat kebutuhan masyarakat. Misalnya sahabat penjual perkakas dapur misalnya, maka sebelum sahabat datang ke suatu pemukiman misalnya bawa gitu ya barangnya, tapi ya saya sarankan jangan yang kredit gitu ya, cash lah, kita jauhi yang hal-hal yang utang-mengutang itu ya. Sahabat lihat nih, masyarakat di sekitar ini butuh apa gitu kan. Oh, ternyata mereka butuh baskom misalnya kan, baskom yang ukuran sedang misalnya. Nah, di list lagi baskomnya ukuran sedang, yang merek apa yang terjangkau gitu kan. Nah, sahabat bisa begitu, tapi bukan mencari yang viral-viral. Itu yang kedua ya sahabat ya. Yang kedua tadi orientasi market. Yang ketiga KI, kualitas dan integritas. Nah, ini penting sekali ya. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf itu berdagang, mencari uang, mencari duit, itu yang diutamakan itu adalah kualitas barang ya, karena beliau bisnisnya itu barang. Jadi yang dijual itu ya barang-barang yang bagus gitu, bukan barang-barang yang kadaluarsa. Kan kebanyakan mohon maaf ya, bukan kebanyakan ya, mungkin banyak penjual itu yang sudah tahu itu barangnya udah mau kadaluarsa gitu, tapi dipermak sedemikian rupa agar tetap laku gitu. Nah, itu kan bahaya sekali ya. Nah, jadi jaga kualitas. Kalau sekarang kan ada lagi jasa gitu kan,
apa yang sudah kita berikan ke pelanggan kita, konsumen kita, ya kita jaga kualitasnya, pelayanan kita, ya kan, produk kita, kualitas lainnya itu adalah yaitu tadi apa, personalitas kita ya. Ketika kita berkomunikasi, ya, namanya kita menghadapi banyak konsumen itu kan banyak kepala isinya banyak kutu gitu kan. kutunya yang darah tinggi, ya nggak dipakai sapaan sedikit saja ke konsumennya langsung ngambek gitu kan. Ya, sekali lagi ya, ini bukan berarti saya sharing ini bukan dari saya, tapi saya hanya meneruskan apa yang saya pahami. Termasuk saya juga banyak kekurangan lah dalam berbisnis, apalagi dalam komunikasi. Saya juga sempat ya ngambek lah gitu ya ketika transaksi tiket khusus visa umroh itu terlalu menjelimet gitu. Selama sepekan saya mati-matian mencarikan tiket grup itu, tapi ternyata oleh konsumen ya oleh biro-biro yang saya bilang bau menyan itu di status saya sebelumnya, itu saya memang ya emosi lah gitu ya, karena kita sudah berjuang membantu tapi nggak ada timbal balik gitu, ucapan makasih aja nggak ada gitu. Itu sahabat bayangkan, saya penjual tuh bisa emosi, apalagi konsumen gitu ya, ketika kita melayaninya dengan kaku ya, dengan tidak welcome. Apalagi sekarang komunikasi kan tidak hanya verbal kan, ada WhatsApp itu kan, chatting aja itu kan. Makanya saya bilang tadi beda kepala ya, beda kutunya, ada kutu darah tinggi, ada kutu darah rendah ya, dan lain sebagainya. Oke sahabat, kualitas dan integritas barang dan jasanya yang terbaik, lalu integritas kepribadiannya juga yang terbaik dari sisi komunikasi dan layanan yang lainnya. Nah ini yang keempat nih, yang saya bikin di judul itu yang penting nih. Yang penting, yang paling penting ya, nomor 4 dan nomor 5. Bukan berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak penting ya, tetap penting. Tapi yang paling penting itu nomor 4 dan nomor 5. Yang nomor 4 apa? Transaksi tunai. Nah ini yang selalu diterapkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bahwasanya ketika kita berbisnis maka otomatis ada perputaran ya, perputaran uang ya, bukan perputaran ini ya, gasing ya, perputaran uang, yang mana memang namanya pebisnis tentu ada modal ya kan, ada modal, terus ada penjualan, pemasukan, lalu ada operasional ya kan, terus dari semua itu ada keuntungan. Nah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu sangat berhati-hati terhadap transaksi yang tertunda. Makanya beliau salah satu kiatnya yang kita sharing pada malam hari ini adalah transaksi tunai, tidak ada yang tertunda. Beliau pengen likuiditas percepatan uang itu ya, perputaran uang itu berjalan dengan cepat gitu loh. Jadi kalau misalnya beliau punya modal awal misalnya transaksi 10 juta, tapi ternyata ada sahabat gitu ya, atau teman yang nunggak gitu. Jadi misalnya 10 juta itu keuntungannya paling misalnya 500 ribu gitu, ternyata sahabat tuh ada nunggak sampai 6 juta, otomatis dia tidak bisa memutar uangnya gitu kan untuk yang lain. Akhirnya yaitu bisa menjadi kendala dalam berbisnis. Jadi sahabat, nomor 4 ini sangat penting, usahakan transaksi itu bersifat tunai, cash by cash ya, tidak ada kendala, tidak ada nanti kepikiran macam-macam, karena memang namanya bisnis kan selalu berputar, kecuali kita punya banyak uang gitu ya. Kalau kayak saya memang ini muter uangnya gitu, muter nggak bisa transaksinya itu ya tertahan gitu, karena muter ya. Kita namanya pencari uang kelas menengah ke bawah gitu kan, kita bukan bukan pebisnis yang dapat investasi dari luar negeri sampai belasan triliun itu kan ya, mereka bebas gitu loh. Jangankan untuk uang tertahan gitu Bu, jangankan itu, masang baliho saja itu di semua bandara itu ada logonya gitu kan, kita nggak bisa seperti itu. Nah, tapi ya ala kuliah kita jalanin saja. Oke sahabat, yang terakhir, yang kelima, ini yang juga paling penting dari 5 kiat Abdurrahman bin Auf, yaitu berbisnis mencari keberkahan. Jadi
ini sudah paham semua lah. Nah, kita hidup ini bukan, ya nggak selamanya, pasti akan kembali kepada Allah, dan apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, terutama uang ya. Uang dari mana kita dapat, ya kan? Dalam hadis Rasulullah itu kan, uang itu dari mana kita dapat, dikeluarkan untuk apa, ya kan? Nah, maka kita berbisnis ini mati-matian, kerja keras, banting tulang, peras keringat. Kita carilah keberkahan, bukan mencari apa ya, duniawinya saja. Kita cari keberkahan. Insya Allah ya sahabat sekalian, jika kita mampu dan mau berbisnis dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita mendapat dua hal. Yang pertama, ya pasti dunia kita dapat. Kita berbisnis dengan jujur, dengan amanah tadi kan, tidak mencari untung yang banyak, menjaga kualitas, menjaga integritas kita menghindari riba, gitu kan. Itu kan berkah banget gitu kan. Pasti cepat atau lambat bisnis kita pasti akan berhasil, pasti itu. Kita jaga niat kita mencari keberkahan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pasti dunia akan kita dapatkan. Yang kedua, tentu saja akhirat. Nah, itulah kehidupan kita yang utama, kehidupan kita yang asli. Jadi tetap kumpulkan ya sebanyak-banyaknya penghasilan yang barokah, penghasilan yang bisa nantinya kita sedekahkan gitu kan. Nah, tapi cari dengan jalan yang baik, jangan sampai kita menzolimi orang. Ingat sahabat, hari ini kita zolim terhadap diri kita, ingat suatu saat kita akan menzolimi orang. Hari ini penjual zolim kepada sesama penjual, ingat, nah, nanti dia juga akan dizolimi oleh penjual yang lain. Hari ini pembeli zolim kepada penjual, ingat, suatu saat dia juga akan dizolimi oleh penjual yang lain. Makanya ya dalam bermuamalah kita usahakan jangan sampai ada penzoliman, itu akan membawa keberkahan. Demikian sahabat penerbangan, berbagi singkat kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Kita saling berbagi informasi kebaikan. Jika itu ada kebaikan, maka sebarkan kepada sahabat yang lain, semoga menjadi amal jariah. Tetap semangat semuanya, selalu sehat, jaga dan patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini benar-benar segera berakhir, kita bisa hidup dan bermuamalah sebagaimana dahulu sebelum ada pandemi. Insya Allah kita yakin itu. Ingat, ujian hanya sebentar, pandemi hanya 2 tahun, sebelum pandemi itu bertahun-tahun. Nah, kayak hanya sebentar, pandemi ini gak akan lama insya Allah. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.